ibadah sekolah minggu Philadelphia. Semuanya sudah siap, sudah mandi semua, sudah sarapan semua. Kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita akan bernyanyi bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita memulainya, kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai saat ini Engkau telah melindungi kami, memberkati kami sehingga kami bisa tetap sehat dan dalam keadaan yang baik. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Engkau berkati kakak yang menyampaikan sekolah minggu dan berkati juga adik-adik yang mendengarkan dari rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu kita pagi hari ini, kita akan angkat satu pujian dengan penuh semangat, dengan gerakan semuanya bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, digoyang-goyangkan tangannya dengan sedikit olahraga ya, biar kita lebih semangat, biar tubuh kita juga tetap sehat. Sudah siap dengan pujiannya? Yuk kita pujikan, digoyang-goyangkan tangannya. Dengan badan yang sehat, kita akan memuji Tuhan. Ayo semuanya berdiri. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang. Goyang semua. Tepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk
Ya, adik-adik kita sudah sedikit olahraga dari pujian yang tadi ya. Pastinya lebih semangat dong. Ya, sekarang Kak Lisa minta Adik menyiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Yuk, yang sudah bisa membaca Alkitab, semuanya punya Alkitab kan? Kita baca bersama-sama dari Matius 4 ayat 1-11. Sudah ketemu semuanya? Matius 4 ayat 1-11 kita baca sama-sama. Nanti Kak Lisa akan bimbing dari sini ya. Kita baca mulai dari judulnya. 1, 2, 3. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, dari firman Tuhan ini kita mau belajar tentang Yesus dicobai iblis. Ya, sudah siap mendengarkan ceritanya? Oke, sebelum kita melihat ceritanya, kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk kesempatan pagi hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama meskipun secara online. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kiranya Engkau bisa mengerti, Engkau memberkati adik-adik yang di rumah supaya bisa dengan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau berkati hati kami supaya kami bisa mendengarkan dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau,
Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya adik-adik, gimana tadi cerita firman Tuhannya? Seru kan? Tadi bercerita tentang Yesus dicobai oleh iblis. Bagaimana Yesus menanggapinya? Yaitu Yesus menanggapi dengan firman Tuhan. Yesus mengajarkan juga sama kita saat kita mengalami masalah, kita harus menanggapinya dengan firman Tuhan. Dan ingat firman Tuhan, kita harus berdoa dulu, meminta petunjuk pada Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Dan yang penting, kita tidak boleh tergoda dengan rayuan iblis. Meskipun rayuan iblis itu terlihat indah, terlihat enak, tetapi itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Baik adik-adik, ada satu ayat yang mendasari firman Tuhan ini yang harus kita ingat. Kita buka dalam 1 Korintus 10 ayat 13a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu yang harus kita ingat. Apapun masalah kita, apapun yang kita alami, kita harus tetap ingat dengan firman Tuhan, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita mengatasi masalah kita sendiri. Baik, sekolah minggu kita sudah selesai. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain dan dengan cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih Kak Lisa ucapkan. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, tetap sehat, tetap memakai masker, dan tetap semangat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.